Seorang pria tengah bertarung dalam duel sengit melawan monster misterius. Setelah perjuangan panjang, ia akhirnya berhasil menang dan membuktikan bahwa dirinya mampu menghadapi monster seorang diri. Di saat bersamaan namanya dipanggil dan di hadapannya, orang-orang terlihat sibuk melawan monster yang jauh lebih besar. Salah satu dari mereka bertanya apa yang sedang ia lakukan, lalu menyuruh sang protagonis untuk tidak membuang waktu dan segera mengumpulkan barang yang telah mereka dapatkan. Dengan wajah gugup, ia segera meminta maaf. Namun bukannya memaafkannya, orang-orang itu justru mengutuknya dan pergi meninggalkannya. Di sisi lain, protagonis hanya bisa menyaksikan mereka dari kejauhan. Dunia telah berubah drastis sejak ditemukannya Abyss, sebuah dimensi lain di mana monster-monster dari kisah fantasi menjadi nyata. Setelah rahasia Abyss terungkap, umat manusia memperoleh kekuatan transcendental. Dengan kekuatan itu, mereka berhasil mengalahkan monster-monster yang sebelumnya mengancam keberadaan manusia. Kini manusia telah melangkah lebih jauh, mereka sekarang menjelajahi Abyss, wilayah yang dulu tak tersentuh. Oleh karena itu, sistem yang dulunya menjunjung tinggi prestasi dan usaha perlahan-lahan runtuh dan sekarang dinilai berdasar rang awakening, di mana dikatakan semakin tinggi tingkat rang awakening, semakin mewah dan nyaman hidup yang bisa dijalani. Sementara protagonis berbeda, ia hanyalah seorang porter, seseorang yang pekerjaannya sekadar mengumpulkan barang untuk orang lain. Entah mengapa ia belum mencapai awaken meskipun usianya sudah menginjak 35 tahun. Bahkan ia tidak bisa membuka layar statusnya sendiri, hal yang bagi banyak orang adalah kemampuan dasar. Dalam lubuk hatinya, ia ingin sekali awaken, ingin menikmati hidup yang lebih baik, penuh kenyamanan dan kemewahan, seperti mereka yang telah mencapai awaken. Ketika memberi informasi bahwa ia sudah mengumpulkan drop dan membalikan badan, ia mendapati semua orang sudah tewas. Di saat yang bersamaan terdengar suara iblis yang menyeramkan berbicara kepadanya, mengatakan bahwa hanya dia yang tersisa. Di hadapannya berdiri sesosok monster raksasa berkelas SSS Asmodeus. Seketika itu juga protagonis menghunus belatinya, sial sebelum ia sempat menyerang, monster itu hanya perlu menggerakkan tangannya untuk menghancurkan lengan pria itu. Dalam sekejap, jeritan kesakitan keluar dari mulutnya. Saat ia menoleh ke arah iblis di hadapannya, iblis itu hanya mengangkat jari, semburan energi berbentuk petir melesat dan menghantam kepala protagonis menyebabkan darahnya mengalir deras. Dalam kepanikan dan ketakutannya, pria itu hanya bisa berpikir, betapa menyedihkannya ini. Jadi begini cara aku mati. Di momen ini ia mulai mengingat penderitaan yang dulu dialami, mulai dari orang tuanya meninggal dalam kecelakaan, perundungan di masa sekolah, dianggap sebagai sampah karena dirinya belum awaken. Pada saat ia larut dalam kesedihan, setetes darahnya jatuh ke tanah. Saat itu juga, suara misterius menggema di udara, mengatakan bahwa syarat untuk awaken telah terpenuhi. Di hadapannya terdapat sesosok makhluk berwujud manusia. Protagonis tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Ia menoleh ke belakang dan di sana tubuhnya sendiri tergeletak tak bergerak. Asmodeus sang monster raksasa kini benar-benar terdiam seolah waktu telah berhenti. Makhluk humanoid itu menatapnya dan berkata, "Jangan pedulikan Asmodeus yang tak berarti itu." Dengan kebingungan, protagonis bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Makhluk itu menjawab bahwa semua orang memanggilnya King. Namun ia meminta pria itu untuk tidak khawatir, karena mulai saat ini ia akan memberinya authority. Pria itu semakin bingung dengan ucapan makhluk di hadapannya. Ia bertanya-tanya apa dia yang membuat Asmodeus dalam keadaan seperti itu. Namun sosok asing itu hanya tersenyum dan berkata, "Aku tahu kau memiliki banyak pertanyaan, tapi jawabannya sangat sederhana. Aku memilihmu karena aku terkesan dengan tekad dan kemauanmu yang kuat. Namun, jangan berharap keajaiban seperti ini akan terjadi lagi." Di saat yang bersamaan, King mulai bersiap untuk memberikan kekuatannya. Pria itu masih dalam keadaan syok, berteriak, meminta penjelasan sebelum menerima kekuatan itu. Namun King hanya tertawa pelan, meminta protagonis menunggu. Setelah waktunya tiba, ia akan mengetahui semuanya. Selain King, terlihat monster besar turun ke arah protagonis dan di saat itu juga ia menghilang. Kemudian, samar-samar suara manusia lain terdengar. Perlahan-lahan ia membuka matanya. Saat matanya terbuka, ia disambut dengan ucapan selamat pagi. Tepat setelah ia bangun, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Ia menatap orang di hadapannya dan mengenali mereka. Sebuah pertanyaan muncul di kepalanya.
Sialan, apa yang terjadi? Kenapa pembuli yang dulu di SMA ada di sini sekarang, sementara ia merasa tadi ada di Abyss? Pada saat itu, sebuah status window muncul memberi informasi dirinya, nama Kim Tae-hyun, usia 19 tahun, peringkat F, skill pre. Dalam sekejap, ia menyadari sesuatu, usia 19 tahun, berarti ia telah kembali ke masa lalu. Tepatnya 16 tahun yang lalu. Saat masih dalam kebingungan, seseorang kembali menamparnya. Namun bukannya marah atau takut, ia justru mulai tertawa. Para pembuli menatapnya dengan raut bingung. Apa yang salah dengannya? Apa dia sudah gila? Dalam sekejap ia membalas tamparan itu dengan sebuah pukulan keras. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya menerima serangan, tetapi juga membalasnya. Kim tersenyum. Kali ini karena ia menyadari sesuatu yang luar biasa, bahwa dirinya juga telah menjadi seorang yang terbangkitkan atau awaken. Mereka berempat masih berada di atas atap ketika si pembuli bernama Hyuk-soo tergeletak di tanah. Kim Tae-hyun mengusap pipinya, bersiap menghadapi dua pembuli lainnya yang kini menyerangnya secara bersamaan. Keduanya memiliki kekuatan unik. Satu bisa mengeluarkan api dari tangannya, sementara tangan pembuli yang lain membeku oleh es. Si pengguna api mencoba menyerangnya, namun Kim Tae-hyun berhasil menghindar dengan gesit, lalu membalas dengan sebuah pukulan di bawah dagu, di saat yang bersamaan Kim menendang perut pembuli lainnya. Wajahnya kini terlihat serius, dipenuhi konsentrasi dan tekad. Dalam benaknya ia teringat bahwa selama 35 tahun ia hidup sebagai seseorang yang tidak pernah mengalami awaken. Ia telah melakukan segala hal yang bisa ia lakukan. Mulai dari latihan fisik dasar, mempelajari semua informasi tentang Abyss dan monster, hingga menguasai berbagai keterampilan, termasuk pertarungan jarak dekat seperti tinju, kendo, dan panah. Oleh sebab itu, Kim begitu yakin bahwa ia tidak akan pernah kalah dari para pembuli yang bahkan belum memiliki dasar pertarungan sama sekali. Dua pembuli itu maju untuk menyerangnya, namun Kim melawan balik dengan mudah, melayangkan pukulan-pukulan akurat ke arah mereka. Keduanya terjatuh ke tanah. Kim Tae-hyun mengatur napasnya sambil menatap tubuh para siswa yang sudah terkapar di bawah. Ia tersenyum kecil dan berkata bahwa sepertinya ia perlu kembali melakukan latihan fisik lagi. Namun tiba-tiba Hyuk-soo mengejutkannya. Dengan nada meremehkan, ia tidak percaya Kim Tae-hyun telah awakening. Dengan penuh emosi, ia memaki Kim dan segera melepaskan kekuatannya. Perlahan tubuh Hyuk-soo berubah menjadi batu yang tampak kokoh dan keras. Kemampuannya disebut Stone Skin, sebuah kekuatan peringkat C yang membuat tubuhnya diperkuat dengan lapisan batu yang muncul dari kulit. Hyuk-soo melancarkan serangan pukulan berlapis batu, namun Kim dengan cepat menghindar dari serangan itu. Hyuk-soo tidak berhenti, ia segera meluncurkan serangan lain yang hampir saja mengenai Tae-hyun. Tepat saat itu Hyuk-soo tiba-tiba melompat ke arahnya dan berusaha menghantamnya dengan kedua tinjunya sekaligus. Serangan dahsyat itu menghasilkan ledakan besar yang seketika menggetarkan seluruh atap bangunan. Ketika area mulai perlahan-lahan bersih dari debu, ternyata Kim tidak terkena serangan tersebut. Di sisi lain, ia sudah berada di belakangnya, bersiap untuk melancarkan serangan. Merasakan kehadiran Kim di belakangnya, Hyuk-soo segera menoleh, dan saat itulah tinju Kim menghantam wajahnya dengan kekuatan besar. Kim bahkan sudah bersiap dengan pukulan keduanya, namun tiba-tiba ia terkejut. Serangan tersebut tidak berdampak apa-apa, sebab Hyuk-soo melapisi wajahnya dengan batu. Tak tinggal diam, Hyuk-soo pun segera melancarkan serangan balasan dan berhasil menghantam tubuh Kim secara langsung. Tubuh Kim terpental keras dan menghantam tanah dengan dampak yang luar biasa, hingga permukaan tanah pun retak. Dengan penuh rasa percaya diri, Hyuk-soo mendekatinya dan mengejeknya sambil berkata bahwa Kim seharusnya tahu batas kemampuannya sendiri. Dia lalu bertanya apakah Kim akan kabur seperti yang biasa ia lakukan di masa lalu atau mencoba bertarung dengan kemampuan barunya yang baru saja bangkit. Terbaring di tanah, Kim mengingat kembali bahwa setiap orang yang awaken memiliki sebuah skill dan peringkat. Peringkat itu dimulai dari F yang tidak jauh berbeda dari manusia biasa, hingga S yang kemampuannya setara dengan monster. Kekuatan fisik dan kemampuan para awakened meningkat secara drastis. Namun Kim tahu bahwa kemampuan yang dimilikinya saat ini adalah sesuatu yang belum pernah terdengar oleh siapapun, sebuah skill predation, dan yang lebih buruk lagi, kemampuannya berada di peringkat terendah. Karena itulah ia tak bisa memungkiri bahwa dirinya sama sekali tak memiliki peluang untuk menang melawan Hyuk-soo yang berada di peringkat C. Namun tiba-tiba tubuh Kim diselimuti aura gelap yang menyeramkan seketika membuat dia percaya diri.
Terkejut, Hyuk-soo bertanya, kekuatan apa yang dimiliki Kim? Ia sulit mempercayai bahwa yang Kim ia anggap rendah sekarang benar-benar telah awakening. Kim menatap kedua tangannya yang kini mengeluarkan cahaya merah yang berasap dan ia pun bertanya-tanya sendiri, apakah ini yang disebut skill predation? Ia bisa merasakan kekuatan magic di dalam dirinya, bergerak mengikuti kehendaknya. Hyuk-soo langsung bergerak menyerang. Pikirannya penuh dengan keyakinan bahwa segalanya akan berakhir jika ia berhasil membunuh Kim. Kim mengulurkan tangannya yang diselimuti asap merah dan melepaskan serangan dahsyat dalam bentuk beberapa lingkaran cahaya. Hyuk-soo sangat terkejut, terutama karena serangan itu justru lebih kuat daripada kemampuannya sendiri. Tubuhnya yang tadinya dilapisi batu perlahan-lahan mulai terkelupas. Cahaya merah menyerupai benang berputar-putar di sekeliling tubuhnya, hingga akhirnya tubuh Hyuk-soo yang sebelumnya dilapisi batu, kini lenyap. Setelah beberapa saat berlalu, asap tebal yang menyelimuti seluruh area, diiringi oleh puing-puing yang berterbangan kemana-mana. Tepat saat itu, Hyuk-soo tampak seperti hangus terbakar, jatuh tersungkur tak berdaya di hadapan Kim. Di saat itu juga, sebuah layar notifikasi muncul dan memberitahukan bahwa skill predation telah berhasil digunakan. Sebagai hasil dari mangsa buruan yang berhasil ia taklukkan, rangnya pun meningkat. Batu-batu mulai menutupi tangan Kim, dan layar notifikasi memberitahu bahwa ia kini memiliki skill baru. Ini adalah kemampuan Stone Skin milik Hyuk-soo sebelumnya. Beberapa waktu kemudian di klinik sekolah, sang perawat terkejut melihat Kim datang sembari menggendong para pembuli. Meskipun dirinya sendiri nyaris pingsan karena kelelahan, Kim masih sempat menyapa sang perawat. Menyadari kehadiran Kim, perawat itu tak kuasa menahan diri untuk berteriak karena kaget. Setelah pertarungan berakhir, Kim sendiri yang berinisiatif membawa mereka semua ke klinik. Dengan kemampuan penyembuhan sang perawat, Kim pun mendapat perawatan. Ketika sang perawat menanyakan bagaimana mereka bisa sampai terluka begitu parah, Kim dengan tenang berbohong dan mengatakan bahwa mereka hanya terjatuh dari tangga. Setelah selesai dirawat, Kim berjalan di sepanjang jalan, pikirannya melayang kemana-mana. Ia merasa lega, akhirnya ia telah bangkit dan membalaskan dendamnya pada Hyuk-soo. Namun, satu masalah masih menghantuinya. Kim menggambarkan predation seperti sebuah cabang pohon berduri yang melilit dalam bentuk spiral. Peringkat yang selama ini nyaris mustahil ia tingkatkan, setelah bertahun-tahun latihan tanpa hasil, kini melonjak hanya dalam satu pertarungan. Meskipun secara sistem ia masih berada di peringkat F, kekuatannya telah melampaui player rank C. Lebih dari itu, ia memiliki kemampuan untuk mencuri skill dari lawan yang telah dikalahkannya. Saat menapaki anak tangga, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Mengapa sosok putih yang menyebut dirinya King memberikan kekuatan itu padanya? Dan mengapa ia diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu? Pertanyaan demi pertanyaan terus membanjiri benaknya. Namun di balik semua keraguan, tatapan matanya menjadi tajam, ada satu hal yang harus ia lakukan. Setelah beberapa saat berlalu, kini ia berdiri di depan gerbang rumahnya. Sekarang ia berencana mencari tahu tentang kemampuan predation. Setelah orang tuanya meninggal dunia, Kim tinggal bersama pamannya. Di benaknya ia membayangkan wajah sang paman dan keluarganya. Namun sesampainya di ruang tamu, Kim kaget mendapati orang asing duduk santai di kursi, sementara dua orang lainnya berdiri di sampingnya dengan wajah tertutup. Di lantai, seorang anak laki-laki sedang berjongkok, sibuk memunguti uang yang berserakan di lantai. Anak itu pun terkejut melihat kemunculan Kim. Di sisi lain, Kim langsung bertanya mengapa Jae-young tidak berada di sekolah. Namun perhatian Kim segera teralih ke tumpukan uang yang tercecer di lantai. Dalam hati, ia tak bisa menahan rasa amarah dan menyebut Jae-young sebagai bajingan. Ia teringat jelas bahkan sebelum ia kembali ke masa lalu, Jae-young adalah bocah yang selalu bergaul dengan para pembuli, bahkan sampai nekat menguras seluruh uang yang ada di rumah dan selalu membuat masalah. Kim memandangi Jae-young yang tampak berbisik pada salah satu pria yang kini berdiri dari duduknya. Dengan nada meremehkan, ia memperingatkan Kim agar tidak ikut campur jika tak ingin dipukuli. Tepat saat itu, ia juga merendahkan Kim karena belum awaken. Kim hanya memandangnya dengan ekspresi datar sebelum senyum sinis terbentuk di wajahnya. Tanpa basa-basi, Kim langsung melayangkan pukulan keras ke arah pria tersebut. Pukulan itu begitu kuat hingga membuat si pria terbatuk hebat saat tubuhnya menghantam lantai dengan keras. Jae-young dan dua orang bertopeng yang berdiri di sisi kanan dan kirinya sontak terkejut melihat hal tersebut. Kim naik ke atas tubuh pria yang baru saja dipukul, hendak melayangkan serangan lanjutan. Saat tangannya nyaris menyentuh wajah lawannya, pria itu panik dan berteriak, "Tunggu!" Tidak menghiraukan, Kim tetap melanjutkan niatnya dan mengaktifkan skill predation.
Namun ekspresinya perlahan berubah menjadi kecewa saat muncul notifikasi yang menyatakan bahwa fungsi predation tidak dapat digunakan. Pria yang tergeletak di bawahnya menatap Kim dengan wajah ketakutan dan bingung. Tidak ingin mensia-siakan kesempatan ini, dengan cepat pria itu melayangkan tinjunya ke arah wajah Kim. Pukulan keras itu mengenai sasaran, dan Kim mengerang kesakitan saat tubuhnya terhempas ke lantai. Sementara dua pria bertopeng lainnya langsung mengambil posisi menyerang. Mereka menggunakan kemampuan masing-masing dengan kompak, salah satunya mengaktifkan skill Bind peringkat C, yang lain mengeluarkan skill Poison peringkat C, dan si pemimpin mengaktifkan skill Bleed peringkat C. Mereka bertiga dengan kompak menyerang ke arah Kim yang masih berusaha bangkit. Ketika akhirnya ia mampu mengangkat kepalanya, ia dikejutkan oleh pemandangan yang ada di depannya. Dalam sekejap, kilatan cahaya terang menyelimuti ruangan. Di dalam terlihat asap ungu pekat menyelimuti. Pria yang tampaknya adalah pemimpin dari kelompok tersebut awalnya menunjukkan sikap arogan, menyindir bahwa Kim hanya pura-pura menjadi seorang yang telah awakened. Namun keyakinannya perlahan-lahan berubah menjadi keterkejutan dan kebingungan saat ia menyaksikan pemandangan di depan matanya. Di balik asap tebal, tampak siluet tubuh Kim yang berdiri tegak. Sebuah layar notifikasi muncul mengonfirmasi bahwa penggunaan skill telah terdeteksi. Bind, Poison, dan Bleed telah dikonfirmasikan. Serangan-serangan itu telah meliputi area, namun tubuh Kim tetap berdiri kokoh, bahkan memancarkan cahaya terang. Layar notifikasi kembali muncul, kali ini menginformasikan bahwa berkat kekuatan misterius, ia berhasil menahan dampak dari ketiga skill tersebut. Tangan Kim perlahan mulai dilapisi oleh batu, efek dari skill Stone Skin. Ia tersenyum dan berkomentar bahwa meskipun skillnya sebelumnya tidak aktif, secara tiba-tiba malah bisa menetralkan skill musuh. Ia mengakui bahwa dirinya masih belum memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi, namun saat ini fokusnya tertuju pada si pemimpin kelompok yang masih berdiri dengan ekspresi penuh keterkejutan. Dalam sekejap, si pemimpin itu dihantam oleh tangan Kim yang kini tertutupi lapisan batu, membuatnya terhempas keras ke lantai. Kim tampak sangat puas melihat seberapa kuat kekuatan barunya. Taehyun menatap ke bawah, ke arah tubuh-tubuh yang kini tergeletak tak berdaya di lantai. Dua hal penting yang baru saja ia pelajari dari insiden ini. Salah satunya adalah bahwa jendela status yang hanya bisa dilihat oleh orang yang awaken. Menyadari bahwa meskipun ia memiliki informasi yang cukup rinci, tidak semuanya ditampilkan secara lengkap. Ia sadar bahwa mananya tidak berkurang dan kemampuan predation tidak aktif yang mengindikasikan bahwa ada faktor lain selain mana yang memengaruhi penggunaannya. Selain itu, ada efek pasif tersembunyi dari skill predation yang mampu menetralisir kemampuan terkait kondisi abnormal, seperti keracunan atau pendarahan. Meskipun hal ini tidak tercantum dalam deskripsi kemampuan tersebut. Sambil menopang dagu, ia berpikir untuk secara perlahan memastikan apakah dugaannya memang benar. Tepat saat itu, ia mendapati Jae-young sedang membungkuk ke hadapan Taehyun. Dengan penuh semangat, Jae-young menyatakan bahwa setelah melihat betapa hebat sepupunya itu, ia mulai merenungi tindakan-tindakannya sendiri, lalu memohon maaf kepada Taehyun. Jae-young kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia akan menjilat sepatunya atau menggonggong seperti anjing. Ia siap melakukan apapun yang diinginkan Taehyun darinya. Ekspresi jijik terlihat jelas di wajahnya saat mendengar Jae-young benar-benar menggonggong seperti seekor anjing. Namun pikirannya teralihkan oleh kejadian lain yang akan berlangsung hari ini, kejadian yang melibatkan entitas merah raksasa dengan 4 mata yang menutupi langit. Taehyun lalu memberitahu Jae-young bahwa ia akan memaafkannya. Hal ini membuat Jae-young merasa antusias dan senang. Taehyun melanjutkan bahwa ia menginginkan sesuatu sebagai imbalan, yaitu agar Jae-young menemaninya menyelesaikan sesuatu. Awan gelap menyelimuti langit. Pintu masuk ke tempat tersebut dilengkapi dengan papan peringatan. Seorang pria berpakaian jas dan 2 wanita sedang berada di dalam area tersebut. Mereka tengah memperhatikan situasi yang ada di hadapan mereka. Mereka segera menyadari bahwa yang terjadi adalah sebuah gate break. Mereka menyaksikan bagaimana monster-monster bermunculan dari dalamnya. Gate break adalah fenomena di mana monster-monster muncul akibat terbukanya jalan menuju abyss. Jika dibiarkan, peristiwa ini dapat menyebabkan dungeon disaster. Pria tersebut berkomentar bahwa sudah 10 tahun sejak terakhir kali terjadi dungeon break. Ia menjelaskan bahwa gerbang tersebut muncul secara tiba-tiba sehingga para monster menyerbu keluar. Salah satu wanita menyatakan bahwa jika dilihat dari jenis monster yang muncul, jika mereka tidak segera bertindak, maka bencana dungeon hanya tinggal menunggu waktu.
Wanita yang satunya lagi panik dan bertanya apakah mereka perlu segera mengevakuasi penduduk di sekitar area tersebut. Seseorang menjawab bahwa hal itu tidak perlu. Dengan penuh percaya diri, ia menjelaskan bahwa mereka sudah memiliki skill miliknya, yaitu Barrier Rank B. Karena gerbang ini hanya berkekuatan C, maka monster-monster yang muncul pun juga berada di tingkat kekuatan yang sama, yaitu peringkat C. Di tengah ia memberi penjelasan secara mengejutkan penghalang di belakangnya pecah, dan para monster mulai keluar. Dua wanita yang menyaksikan kejadian itu segera memanggil pemimpin tim mereka dengan nada khawatir. Pria itu langsung berbalik dan dengan satu tendangan ia berhasil mengalahkan beberapa monster sekaligus. Ia mengatakan kepada kedua wanita itu bahwa sebagai petarung peringkat B, mereka seharusnya mampu mengatasi situasi ini dengan mudah. Di sisi lain terlihat Jae-young dan Tae-hyun berlari sambil berbincang. Tae-hyun meminta Jae-young untuk berhenti memanggilnya Pak. Dari pengamatan Tae-hyun Gate Break yang terbuka, levelnya hanya C rank. Sementara itu, personel pengendali yang ada di sana adalah petarung peringkat B, sehingga mereka tidak akan kesulitan menghadapi lawan sekelas C rank. Namun semuanya akan baik-baik saja jika ini memang benar-benar dungeon peringkat C. Pernyataan itu mengejutkan dan membuat Jae-young ngeri. Di area terlarang, tubuh-tubuh monster mati berserakan membentuk tumpukan. Seorang pria bersetelan jas memeriksa mayat-mayat tersebut sambil merasa ada yang janggal. Ia tidak bisa memahami bagaimana monster-monster dengan peringkat rendah bisa menembus penghalang peringkat B miliknya. Lalu sebuah kemungkinan terlintas dalam pikirannya bahwa mungkin saja mana yang meluap di area itu melebihi rangnya. Mereka melihat beberapa monster berwajah seram keluar dari gerbang tersebut. Di antara mereka ada satu monster berukuran sangat besar dengan deretan gigi tajam yang mengerikan. Mereka terus mengamati makhluk itu yang berusaha menerobos penghalang. Monster itu membuka mulut lebarnya dan mengeluarkan raungan yang menakutkan. Terkejut, pria itu bertanya, "Makhluk apa itu?" Belum sempat mendapat jawaban, monster tersebut kembali meraung keras dan akhirnya berhasil menghancurkan penghalang. Setelah penghalang roboh, lebih banyak monster melewati celah yang terbuka. Raungan monster raksasa itu menggema dengan keras, menciptakan suasana mencekam. Monster tersebut dikenal dengan sebutan ogre raksasa, sebuah makhluk kelas A. Dalam ketakutan, ia menyadari bahwa insiden di gate ini bukanlah ancaman kelas C seperti yang diperkirakan sebelumnya, melainkan ancaman kelas A yang jauh lebih berbahaya. Dalam hitungan detik, api menyelimuti pandangannya, ledakan keras pun terjadi. Jae-young terus berbicara sambil berlari. Ia mulai berpikir bahwa Tae-hyun mungkin saja benar, tapi tetap merasa hal ini terlalu tidak masuk akal. Bagaimana Tae-hyun bisa tahu tentang semua ini? Sementara itu Tae-hyun sendiri tak bisa mengatakan bahwa semua ini pernah ia alami sebelum dirinya kembali ke masa lalu. Jae-young berkata, fakta bahwa mereka tidak mengeluarkan perintah evakuasi, pastinya mereka sudah mengurus gate tersebut. Tae-hyun hanya menjawab, intuisi. Jawaban ini membuat Jae-young bingung. Tae-hyun mencoba menjelaskan bahwa firasatnya mengatakan demikian, tapi Jae-young sudah menyadari bahwa Tae-hyun sedang berbohong. Ia hampir memarahi Tae-hyun karena mencoba membodohinya, namun kalimatnya terputus saat mereka mendengar teriakan nyaring dari arah depan. Manusia berlarian menyelamatkan diri sementara para monster mengejar mereka. Orang-orang berteriak agar yang lain segera lari karena telah terjadi gate break. Suasana berubah mencekam, jeritan ketakutan terdengar di mana-mana. Jae-young tampak pucat pasi, pikirannya kosong seketika. Namun Tae-hyun tetap tenang dan bertanya apakah Jae masih ingat apa yang harus ia lakukan dan mendesaknya untuk segera melakukannya. Jae-young ragu-ragu, lalu bertanya apa yang akan dilakukan Tae-hyun. Tae-hyun menjawab bahwa ia akan menyingkirkan para monster itu dan akan segera menyusul dari belakang. Sementara tubuhnya perlahan mulai diselimuti batu. Sementara itu, sebuah gedung tinggi yang besar diterangi oleh beberapa cahaya dari berbagai arah. Seorang pria memandangi kerlap-kerlip cahaya kota dari atas gedung. Ia menjelaskan bahwa kebocoran gerbang yang awalnya diperkirakan hanya peringkat C, ternyata merupakan peringkat A. Mereka tidak bisa berharap pada bantuan tambahan karena para pemburu lainnya sedang sibuk menaklukkan dungeon dan menjelajahi jurang abyss. Pria itu menoleh ke arah lawan bicaranya dan dengan nada cemas menyatakan bahwa satu-satunya harapan yang tersisa hanyalah seorang yang telah awaken dengan peringkat A. Dengan nada putus asa namun penuh harap, ia memohon bantuan dari orang itu. Ia memanggilnya An Hyun-soo,
Blade of Lunacy Awaken Rank A. Orang yang dipanggil An Hyun-soo itu meneteskan air mata sembari menggigit bibir. Ia berkata pada semua orang untuk bertahan karena ia akan segera datang menolong mereka. Sebuah jendela status muncul menunjukkan bahwa kemampuan spesialnya adalah kelas 8 sindrom. Kalau kalian wibu pasti familiar dengan istilah Chu Unibyu. Terlihat seekor monster dihantam tepat di kepalanya, lalu monster lain dipukul di wajahnya, dan satu lagi berhasil dibuat pingsan oleh serangan Kim. Setelah monster terakhir yang dipukul oleh Kim roboh ke tanah, ia melepaskan skill seperti angin topan berwarna merah yang langsung mencabik-cabik beberapa monster menjadi serpihan. Ia tampak senang karena berhasil membuktikan teorinya bahwa kegagalan dalam proses predation atau pemangsaan disebabkan oleh kelelahan. Saat ini, tingkat kelelahan dalam tubuhnya mencapai 52%, dan jika melewati 70%, kemampuan itu tidak akan bisa diaktifkan. Mayoritas kemampuan diaktifkan dengan menggunakan mana, tapi itu bukan satu-satunya faktor yang harus diperhatikan. Kelelahan ternyata memiliki peran besar. Tingkat kelelahan akan meningkat ketika kemampuan digunakan atau saat melakukan aktivitas fisik, dan semakin tinggi kelelahan, semakin lemah pula kekuatan kemampuan yang dikeluarkan, serta tubuh terasa makin berat untuk digerakkan. Ia merasa hal ini cukup menyusahkan karena ada banyak variabel yang perlu diperhitungkan. Namun, Kim menemukan satu hal penting. Jika ia menyerap monster yang sudah mati, ia bisa memulihkan mana tanpa perlu mengorbankan apapun. Hal ini bisa terjadi karena aktivitas kehidupan target sudah berhenti sepenuhnya, sehingga tidak ada lagi konsumsi mana. Dengan begitu, proses pemangsaan bisa diselesaikan dengan sukses dan ia bisa memulihkan mananya secara gratis. Sebuah senyum muncul di wajahnya, kini peringkatnya naik menjadi D. Kemampuan predation dan stone skin-nya juga meningkat dari peringkat E menjadi D. Dari sini ia menyimpulkan bahwa semakin sering ia menggunakan kemampuan predation, semakin besar pula potensi dirinya untuk berkembang. Ia bahkan bisa membayangkan jika pertumbuhannya terus berlanjut seperti ini, suatu saat ia bisa mencapai peringkat S atau SS atau bahkan rank SSS pertama. Setelah menyatakan bahwa tugasnya selesai, dia pun berniat kembali ke tempat Jae-yong berada. Namun belum sempat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba ia merasakan sesuatu dari belakang. Dalam sekejap, seekor monster raksasa jatuh tepat di tempatnya berdiri. Pria dengan pedang itu menyebut monster itu sebagai makhluk menjijikkan dan bersumpah akan membalas semua korban yang telah dibunuhnya. Pria itu lalu memperkenalkan dirinya dengan penuh semangat. Namanya An Hyun-soo, sang pejuang keadilan, menyatakan bahwa dirinya lah yang akan menghakimi akhir hidup monster itu. Di sisi lain, Taeyun tampak kebingungan. Si ogre meraung keras sambil mengangkat tinjunya ke udara, bersiap menyerang. An Hyun-soo menantikan serangan itu dengan mata penuh tekad mengangkat pedangnya dan meluncurkan rentetan serangan cahaya tajam berbentuk seperti berlian ke arah ogre tersebut. Serangannya begitu dahsyat hingga menciptakan ledakan besar di tengah kota. Taeyun terkejut menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Ia nyaris tak percaya bahwa pria itu bisa mengalahkan monster peringkat A dengan begitu mudah. Dia pun menyimpulkan bahwa pria itu pastilah seorang Awaken peringkat A yang sendirian berhasil menghentikan insiden break sebelum ia regresi. Kini ia baru saja memastikan sendiri bahwa kekuatan pria itu memang sekuat yang dikabarkan. An Hyun-soo kemudian tersenyum dan menunjukkan ekspresi konyol saat ia menyatakan bahwa monster bodoh itu akhirnya mati di tangan pedang keadilannya. Saat ia terus memandangi An Hyun-soo, ia bertanya-tanya kenapa pria itu tiba-tiba muncul di wilayah ini, padahal sebelum ia mengalami regresi, An Hyun-soo sedang terlibat dalam pertarungan sengit melawan ogre raksasa di sisi lain kota. An Hyun-soo tampak fokus mendoakan para warga yang telah gugur. Ketika Taehyun sedang mengamati Hyun-soo, mendadak muncul sebuah jendela notifikasi yang mengindikasikan bahwa sebuah skill telah terdeteksi. An Hyun-soo tiba-tiba ditikam tepat di dada oleh seorang pria botak yang muncul dari belakangnya. Ia memuntahkan darah sambil terbatuk dan berkata, "Apa?" Dengan senyum jahat, pria itu berseru bahwa akhirnya ia berhasil menangkap An Hyun-soo. Sebagian besar area kota telah hancur akibat kejadian itu. Sementara itu, sebuah pasar pakaian tampak tidak mengalami kerusakan sama sekali. Jae-young sedang memperhatikan seorang perawat yang tertidur di atas sofa. Jae-young berkeringat dingin, ragu-ragu sambil bertanya dalam hati, apakah yang akan ia lakukan ini benar? Ia teringat pada percakapannya dengan Taehyun. Saat itu ia diberitahu bahwa banyak orang akan kehilangan nyawa
dan salah satu dari mereka adalah perawat sekolah mereka, Choi Na-yung. Tae-hyun menjelaskan bahwa perawat itu akan tewas karena ia memilih menolong orang-orang daripada menyelamatkan diri. Tae-hyun lalu bertanya apakah Jae-young bisa membuat orang tertidur dengan kemampuannya. Jae-young pun mengiyakan. Setelah itu, ia mendapat instruksi untuk membuat sang perawat tertidur dan membawanya ke tempat yang aman. Sisanya akan ia tangani sendiri. Jae-young kemudian melanjutkan memperhatikan Choi Na-yung yang masih terlelap. Jae-young bertanya-tanya bagaimana mungkin sepupunya tiba-tiba tahu begitu banyak hal. Sebuah pikiran terlintas di benaknya meski terdengar tidak masuk akal. Hanya itu satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Ia memikirkan kemungkinan bahwa sepupunya telah awaken dengan kemampuan untuk melihat masa depan. Ia pun berseru dengan penuh kekaguman bahwa bisa melihat masa depan adalah hal yang luar biasa. Kembali ke Kim Tae-hyun, ia hanya bisa mengumpat melihat pemandangan di hadapannya. An Hun-woo sedang memegangi dadanya, berhadapan langsung dengan pria yang telah menusuknya. Pria itu menampilkan ekspresi menyeramkan sambil mengomentari betapa mengejutkannya bahwa An Hun-woo masih hidup meskipun telah ditusuk di titik vital. Ia menyindir bahwa para awakener peringkat A memang berada di level yang berbeda. Pria itu lalu mengatakan bahwa hal seperti ini justru membuat perburuan semakin menyenangkan. Nama pria tersebut adalah Han Sang-do, seorang villain peringkat B yang memiliki kemampuan siluman atau stealth. Di dunia ini, para awakener yang menyalahgunakan kekuatannya untuk melakukan kejahatan disebut sebagai villain. Dan Han Sang-do adalah salah satunya. Han Sang-do adalah seorang psikopat pembunuh yang saat terjadinya insiden Gatebreak berkeliling membunuh orang-orang hanya demi kesenangan pribadinya. Kim tidak bisa memahami situasi ini karena di kehidupan sebelum dia mengalami regresi, An Hun-woo dan Han Sang-do tidak pernah bertemu. Ia mulai bertanya-tanya apakah masa depan telah berubah karena kehadirannya. An Hun-woo pun marah besar saat menyadari bahwa pria di depannya adalah seorang villain. Ia menghunus pedangnya dan bersumpah akan menghukum pria itu dengan tangannya sendiri. Namun langkahnya terhenti ketika terdengar suara erangan ogre. Seketika perhatian An Hun-woo dan Han Sang-do teralihkan ke arah sumber suara tersebut. Ogre itu meraung keras hingga membuat mereka jatuh. Pada saat itu ogre mengangkat tinjunya bersiap untuk melancarkan serangan. Ketika tinjunya menghantam tanah, ledakan besar pun terjadi. Untungnya Hyung-soo dan Han Sang-do berhasil menghindar tepat waktu. Melihat bagaimana ogre itu mengamuk, Han Sang-do memutuskan untuk menyerahkan Hyung-soo kepada ogre tersebut. Perhatian Han Sang-do pun teralihkan kepada sosok lain. Ia kini berhadapan langsung dengan Kim. Han Sang-do tampak bersemangat dengan kemungkinan memiliki mangsa baru. Tanpa basa-basi, ia meluncurkan serangan ke arah Kim yang tampaknya lengah dan tidak siap. Senjatanya hampir menyentuh leher Kim sambil ia berteriak menyuruh Kim untuk mati. Han Sang-do mengira serangannya akan mengenai leher Kim. Namun seketika Kim melapisi lehernya dengan batu. Setelah itu Kim meluncurkan tendangan kuat ke arah Sang-do. Sang-do terlihat kesal ketika menyadari bahwa lawannya ternyata seorang yang telah awaken. Kim menyapanya sebagai villain peringkat B, Han Sang-do, dan hal itu membuat Sang-do mulai waspada. Kim kemudian bertanya apakah dia orang gila yang selama ini melakukan pembunuhan secara diam-diam dengan keterampilan stealth. Sambil tersenyum, Kim mengaku merasa senang bisa bertemu dengannya. Lengan Kim yang tertutup lapisan batu beradu keras dengan pedang Sang-do. Sang-do tampak menikmati pertarungan dengan terus menyerang Kim bertubi-tubi. Pola pertarungan ini terus berlangsung. Sang-do menyerang dengan pedangnya, sementara Kim bertahan menggunakan lengannya yang dilapisi batu sebelum kemudian membalas serangan tersebut. Keduanya lalu mundur beberapa langkah. Sang-do memuji kemampuan bertarung Kim. Ia menatap Kim sambil berkata bahwa tak disangka pedangnya menjadi tidak berguna melawannya. Ia kemudian menambahkan bahwa meski Kim mungkin tahu sesuatu tentang dirinya, bukan berarti Kim bisa langsung menyimpulkan bahwa ia punya peluang untuk menang. Sang-do kemudian memberinya nasihat bahwa dunia ini tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana atau keinginannya. Tiba-tiba Sang-do menghilang dari pandangan. Kim langsung menyadari bahwa lawannya menggunakan kemampuan siluman. Ia segera mengambil posisi bertahan, bersiap menghadapi musuh yang tersembunyi. Ia dengan cepat membalikkan badan dan memukul ke arah udara sambil menyatakan bahwa serangan Sang-do takkan bisa melukainya.
Namun tanpa ia sadari, Sang-do sebenarnya berada tepat di belakangnya. Kim benar-benar lengah saat Sang-do muncul dan bertanya, apakah dia yakin dengan apa yang baru saja dikatakannya. Kim langsung berbalik untuk menangkis pedangnya, namun secara tak terduga tangannya berdarah. Ia terkejut saat melihat tangannya yang dilapisi batu bisa terluka. Sang-do tertawa mengejeknya lalu bersiap melancarkan serangan berikutnya. Sambil bersiap, ia bertanya pada Kim apakah dia tahu sudah berapa banyak orang seperti dirinya yang telah ia buru. Orang-orang yang melakukan kesalahan dengan mengira bahwa kemampuan mereka tak terkalahkan. Ia kemudian bertanya apakah Kim kini mulai panik dan ingin melarikan diri. Titik lemah Kim terbuka, ia diserang dari segala arah. Kim menggertakkan giginya, menahan serangan bertubi-tubi yang menghujani tubuhnya. Sang-do mengatakan bahwa ia seharusnya paham bahwa setiap teknik pasti memiliki celah. Dengan serangan terakhirnya, Sang-do meninggalkan Kim dalam keadaan lantai dipenuhi cipratan darah. Kim terengah-engah mencoba menenangkan napasnya. Di lubuk hatinya, ia mulai menyadari kelemahan dari kemampuan Stone Skin. Kini ia memahami bahwa kemampuan itu tidak ideal untuk sepenuhnya menahan serangan, karena getaran atau guncangan yang terlalu kuat akan menghancurkan batu tersebut. Bagian yang terkena serangan akan digantikan oleh formasi batu baru yang daya tahannya jauh lebih lemah. Kim akhirnya menyadari bahwa sejak awal, Sang-do memang menargetkan kelemahan itu. Tatapan mata Sang-do tampak begitu tajam dan menakutkan. Namun Kim tetap bisa tersenyum karena ia telah memperoleh pemahaman penting bahwa pertarungan jarak dekat masih mungkin dilakukan bahkan melawan lawan peringkat B. Kim lalu bertanya pada Sang-do apakah mereka sebaiknya mengakhiri pertarungan di situ. Ekspresi kebingungan menyelimuti wajah Sang-do. Ia tertawa lalu mengejek Kim, bertanya apakah ia sudah gila karena terpojok. Tanpa membuang waktu, ia menerjang ke arah Kim dengan kecepatan penuh. Kim lalu bertanya apakah Sang-do tahu alasan sebenarnya ia ingin bertemu dengannya. Tiba-tiba kilau merah terpantul di mata Sang-do. Kim mengungkapkan bahwa tujuannya di sini adalah untuk merebut kemampuan stealth Sang-do. Sang-do terkejut menyaksikan kekuatan Kim yang akhirnya ditampakkan. Meski begitu ia tertawa, kemudian mengaktifkan kemampuan stealth, merasa yakin bahwa selama dirinya tak terlihat, maka serangan apapun tak akan bisa mengenainya. Namun Kim tidak menunjukkan rasa panik sedikit pun. Sebaliknya ia justru mengingatkan lawannya pada ucapan yang ia lontarkan sebelumnya, bahwa setiap kemampuan pasti memiliki kelemahan. Kim pun tampaknya menyadari sesuatu. Setelah berulang kali memangsa monster, ia mulai memahami bahwa ada beberapa di antaranya berhasil lolos dari penglihatannya, tapi pada akhirnya skill predation melahap mereka semua. Dengan kata lain, kemanapun ia bersembunyi, sejauh apapun ia melarikan diri, tetap saja predation akan mencapainya. Tiba-tiba Sang-do menjerit kesakitan. Predation mencabik-cabik tubuhnya hingga hancur. Matahari mulai terbit menyinari seluruh kota dengan hangatnya sinar pagi. Hyung-so terlihat tergeletak tengkurap di tanah, mengutuk nasibnya karena telah tertusuk oleh musuhnya. Meski ia dikenal dengan berbagai gelar seperti pahlawan keadilan atau prajurit tak terkalahkan, nyatanya ia tetap tak bisa menghindari kematian. Seketika muncul sesosok ogre raksasa di hadapannya. Makhluk itu mengaum keras sambil sembari bersiap melayangkan pukulan ke arah Hyung-so. Serangan itu menimbulkan ledakan besar, debu dan puing-puing beterbangan di sekelilingnya, menciptakan suara yang menggelegar. Saat debu mulai mengendap dan pandangan mulai jelas, ogre itu terkejut. Tubuh Hyung-so tak terlihat di tempat yang seharusnya. Kim telah menggunakan kemampuan stealth untuk menyelamatkan Hyung-so dari serangan tersebut. Cahaya terang dari matahari terbit perlahan mengusir kegelapan langit malam. Seorang pria dan wanita tampak terkejut ketika mereka membuka pintu. Jae-young memanggil ayah dan ibunya, mengumumkan bahwa ia telah pulang ke rumah. Kim bertanya pada pamannya, apakah semuanya baik-baik saja? Air mata mengalir dari mata pasangan tua itu. Mereka begitu lega karena para monster tidak menyakiti anak-anak mereka. Pasangan tua itu mengatakan bahwa rumah mereka berantakan, seolah-olah seseorang telah merusaknya. Namun Jae-young tetap bersikeras bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi, bahkan meminta Kim untuk mengiyakan. Seseorang sedang menonton berita melalui ponsel. Dalam siaran itu disebutkan bahwa sesuai dengan pedoman pemerintah, peringatan akan terjadinya gate break
telah sepenuhnya dicabut. Selain itu, berita tersebut juga menyatakan bahwa pemerintah mempertimbangkan kemungkinan terjadinya gate break lanjutan. Oleh karena itu, memutuskan untuk menutup sekolah-sekolah di sekitar lokasi selama 1 minggu. Seiring dengan munculnya kabar tentang orang yang selamat, publik mulai merasa lega. Pria yang sebelumnya mengenakan setelan jas bersama 2 wanita yang menyertainya, kini terlihat memakai pakaian rumah sakit saat mereka berjalan menyusuri koridor. Perawat Choi sedang menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa ia terbangun di dalam sebuah pusat perbelanjaan tanpa mengingat bagaimana ia bisa sampai di sana. Sementara itu, Hansu tampil dalam siaran langsung untuk mengumumkan bahwa dialah bukan orang yang telah mengalahkan Giant Orge. Ia mengungkapkan bahwa pahlawan sejati sebenarnya adalah orang lain. Namun karena jasad ogre raksasa tersebut belum ditemukan dan keberadaan villain yang menyerang masyarakat masih belum diketahui, membuat publik merasa khawatir dengan langkah-langkah pengamanan yang ada mungkin tidak cukup memadai. Orang yang sedang menonton berita itu kemudian mematikan ponselnya. Ternyata orang tersebut adalah Kim Tae-hyun. Ia merasa lega sekaligus senang karena namanya tidak disebutkan sama sekali dalam laporan berita tersebut. Tae-hyun berdiri di atas rel kereta sambil menatap ke arah terowongan yang gelap. Jendela status miliknya telah diperbarui dengan kemampuan baru yang baru saja ia peroleh. Kini ia memiliki 3 kemampuan, salah satunya adalah stealth peringkat D untuk menyembunyikan tubuhnya. Karena levelnya yang masih rendah, Tae-hyun kesulitan untuk menggunakan ketiga kemampuan itu sekaligus. Menggunakan kekuatan itu secara sembarangan bisa dengan cepat menguras mana miliknya, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kelelahan secara drastis. Oleh karena itu, ia mulai memikirkan cara pencegahan dan solusi terbaik menurutnya adalah menggunakan potion. Ramuan atau potions adalah eliksir yang diciptakan untuk berbagai keperluan, seperti memulihkan mana atau mengurangi kelelahan. Namun, Tae-hyun menghadapi masalah. Ramuan-ramuan itu harganya sangat mahal. Akhirnya, ia memutuskan untuk berburu demi mendapatkan uang. Ia masuk ke dalam terowongan, tetapi jalannya terhalang oleh reruntuhan. Dengan susah payah, ia menyelinap melalui celah sempit agar bisa terus melanjutkan. Untuk bisa berburu, ia membutuhkan izin resmi, sehingga pilihan ini yang tersisa. Setelah melewati lorong sempit di antara dinding, akhirnya ia tiba di suatu tempat yang menjadi sarang monster raksasa. Salah satu monster berbicara mempertanyakan bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa sampai ke tempat mereka. Satu monster mengusulkan agar mereka melumpuhkannya lalu menyantapnya bersama. Kim mendengar semua percakapan mereka dan ia mulai bertanya-tanya apakah monster-monster itu memiliki kecerdasan tinggi. Jendela notifikasi muncul dan memperlihatkan bahwa monster-monster tersebut bernama The Spider Sisters dan mereka diklasifikasikan sebagai monster peringkat B. Kim mengungkapkan bahwa monster peringkat B saja belum cukup untuk meningkatkan rangnya. Ia pun berpikir, mungkinkah ia harus memakan ratusan dari mereka demi mencapai tujuannya? Pernyataan itu membuat para Spider Sisters tersinggung dan marah. Salah satu dari mereka tampak mengembungkan pipinya dan secara serempak meludahkan cairan ungu ke arah Kim. Mereka tertawa mengejek dan bertanya bagaimana rasanya terkena cairan itu, serta bertanya apakah Kim mulai merasa tubuhnya lumpuh. Namun mereka terkejut ketika menyadari bahwa target mereka sama sekali tidak terpengaruh. Ternyata kemampuan Kim yang bernama ketahanan telah aktif. Kim tampak puas karena kemampuan para Spider Sisters justru menjadi berguna baginya. Salah satu dari mereka berteriak menyuruhnya untuk menunggu, namun jeritan itu segera berubah menjadi erangan kesakitan. Notifikasi pun muncul menyatakan bahwa Kim telah berhasil melakukan predation secara sempurna dan memperoleh kemampuan baru. Kemampuan baru yang disebut paralisis telah didapatkan. Salah satu gedung tinggi di area tersebut adalah markas dari Asosiasi Pemain Korea Selatan Baru. 2 pria berjaga di depan pintu kayu raksasa. Di dalam gedung ada seorang wanita yang sedang memegang secangkir kopi bersama 2 pria. Salah satu dari pria itu dialah Go Tae-wook, wakil manajer Asosiasi Pemain Korea Selatan Baru. Seorang player secara resmi didefinisikan sebagai individu yang telah mengalami awakening dan diizinkan secara hukum untuk menggunakan kemampuannya demi berbagai tujuan, seperti menjelajahi abyss, membersihkan dungeon, dan sebagainya. Saat ini terdapat 5 player inti yang dikelola oleh Asosiasi Korea Selatan Baru. Di antara itu terdapat 4 guild besar. Yang pertama para fighter yang disebut Undivided, kemudian para crafter yang dikenal sebagai Alchemist, lalu para mages yang dijuluki The Magicians, dan para informan yang disebut Night Walkers.
Lembaga resmi yang mengelola seluruh pemain, termasuk keempat guild besar tersebut, adalah Asosiasi Pemain Korea Selatan Baru. Di hadapan wakil manajer berdiri seorang wanita yang merupakan Master Guild dari Nightwalkers, sekaligus seorang pemain berperingkat S yang bernama Yu Ayong. Bersamaan ada seorang pria yang mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, namanya Jean Jinhui, ketua Asosiasi Pemain Korea Selatan Baru sekaligus pemain peringkat S. Ia bertanya kepada Ayong apakah ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ayong mengkonfirmasi, menanyakan apakah yang dimaksud adalah Guild Malignant. Guild Malignant adalah organisasi kriminal yang dibentuk oleh individu-individu paling kejam, bahkan di antara para penjahat. Ciri khas anggota guild ini adalah cincin emas yang mereka kenakan, dengan 3 tengkorak yang terukir di atasnya. Kemudian Jin Hui menyerahkan sebuah laporan yang berisi informasi terbaru mengenai pergerakan guild tersebut dan daftar pemain yang mereka incar. Ayong memberitahunya bahwa dia yakin pria itu tidak mencarinya hanya untuk menyerahkan dokumen, maka dia langsung saja menanyakan apa yang sebenarnya dibutuhkan darinya. Pria itu tertawa mengakui bahwa yang dia ingin pendapatnya mengenai sesuatu. Lebih lanjut, ia menanyakan kapan Ayong menyelesaikan ujian player. Ayong awalnya bingung dengan pertanyaannya, namun akhirnya menjawab dengan jujur bahwa ia lulus ketika usianya mencapai 19 tahun, usia minimum yang memenuhi syarat. Saat itu pula, ia baru menyadari sesuatu. Ketua guild lalu menanyakan pendapatnya. Apakah dia pikir seorang siswa SMA bisa bertarung seimbang melawan monster? Di sisi lain, siswa SMA yang sepertinya menjadi topik utama dalam percakapan mereka, yang tak lain dan tak bukan adalah Kim Tae-hyun, sedang duduk di atas tumpukan tubuh monster yang telah ia kalahkan. Ranselnya penuh dengan kristal dari monster-monster itu. Ia sedang berbicara di telepon dengan salah satu dari 4 guild terbesar, yaitu Alchemist. Kim mengungkapkan kalau dirinya ingin membeli beberapa potion. Penutupan sekolah selama 7 hari akibat gate break telah berakhir. Selama masa penutupan sekolah itu, Kim sibuk dengan berbagai aktivitas berupa latihan fisik bersama Jae-young dan berhasil membersihkan beberapa dungeon. Setelah beberapa saat berlalu, tepatnya di dalam gedung milik Guild Alchemist, salah satu dari 4 guild besar. Seseorang terdengar terkejut melihat banyaknya batu sihir yang ia kumpulkan. Karena itu, mereka langsung menganggap Kim sebagai pelanggan istimewa, bahkan menyebutnya SVIP, dan mencoba membujuknya untuk berdagang dengan mereka. Inilah salah satu aktivitas Kim selama masa libur sekolah, yaitu berdagang potion. Meski begitu, peringkat keseluruhannya tetap berada di level C. Perjalanan yang harus ia tempuh masih panjang, dan di sisi lain ia tetap harus pergi ke sekolah. Karena rasa penasaran, teman-teman sekelasnya pun bertanya, apakah dia sudah mengalami awakening sebab beredar kabar bahwa dia telah mengalahkan Hyuksu dan antek-anteknya. Salah satu siswa lain menambahkan bahwa apapun yang terjadi, Kim sedang berada dalam masalah besar. Tiba-tiba sekelompok siswa datang dengan tergesa-gesa dan penuh emosi. Kim menyadari kehadiran mereka. Kelompok siswa ini membuat keributan dengan melempar dan menghancurkan kursi-kursi di kelas. Mereka tampak benar-benar marah. Salah satu dari mereka bahkan duduk dengan santai dan meletakkan kakinya di atas meja. Sosok itu adalah Lee Jong. Ia kemudian menyapa Kim. Jong telah mengalami awakening dan menjadi seseorang dengan peringkat S. Ia merupakan generasi ketiga dari keluarga Taesan, konglomerat besar yang menjadi sponsor utama SMA Taesan. Jong juga adalah orang yang paling kuat di SMA itu. Kim teringat kembali saat ia dulu didesak ke dinding. Jong adalah dalang utama yang memerintahkan Hyuksu untuk mengganggunya hanya karena belum mengalami awakening. Mendengar Jong menyapanya sebagai teman, Kim merasa tertawa geli dengan nada tegas dan sinis, menyuruh Jong untuk enyah dari hadapannya. Salah satu antek Jong langsung tersulut emosi dan memaki Kim dengan kata-kata kasar, mempertanyakan apakah Kim tahu siapa yang sedang diajak bicara. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, sebuah tinju menghantam wajah anak itu. Ternyata Jong memukulnya. Ia lalu bertanya dengan nada kesal, "Apa kau tidak lihat kami sedang bicara?" Setelah itu, perhatian Jeong kembali tertuju pada Kim. Ia mengatakan bahwa Kim menjadi sombong setelah hanya mengalahkan Hyuksu. Lalu, ia melepaskan sebuah bola api ke udara sebagai isyarat atau peringatan sambil menasihatinya agar lebih berhati-hati ke depannya.
Kim tampak panik sekaligus terkesima saat menyaksikan langsung kekuatan dari seorang Awakener peringkat S. Jeong berkata bahwa Kim sebaiknya mendengarkan dengan baik mumpung dia masih bersikap ramah. Sementara itu di dalam hati, Kim bertanya-tanya bagaimana jika Jeong berhadapan dengan predation, namun sebelum pikirannya berkembang lebih jauh, seorang gadis muncul dan menyela situasi. Gadis itu membekukan tangan salah satu anak buah Jeong yang langsung menjerit kesakitan. Gadis itu adalah Lim Ayeong. Ia juga meminta Kim untuk menghentikan tindakannya. Ia mengenal Ayong sebagai sosok yang memegang banyak peran penting, ketua kelas, dan juga saudara tiri Yu Ayong. Ia juga dikenal sebagai putri dari keluarga kaya, murid teladan, Awakener peringkat S, calon peringkat 1 di semester mendatang, serta kandidat noblesse oblige seorang player masa depan yang diprediksi mencapai peringkat SS. Ayong memiliki banyak julukan dan diperkirakan akan terus mendapat lebih banyak lagi seiring waktu. Namun, ada satu hal yang membuat Kim kesal terhadapnya. Ayong adalah orang yang sangat keras kepala dan tak kenal kompromi. Jeong pun mencoba bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, berdalih yang ia lakukan hanyalah mengobrol dengan teman lamanya. Namun Ayong menanggapinya dengan sinis dan bertanya, sejak kapan teman berniat meninju wajah temannya sendiri? Jeong memperingatkan Ayong agar berhati-hati dengan ucapannya. Ayong menanggapi ancaman itu dengan ancaman balik. Jika dia tidak pergi sendiri, maka ia akan menggunakan kekuatan paksa. Keduanya saling mengintimidasi dengan kekuatan masing-masing. Dalam hati, Kim berharap mereka segera berhenti karena jika tidak, seluruh kelas akan berubah menjadi medan pertempuran. Akhirnya Jeong memalingkan wajahnya dan memutuskan untuk pergi mengatakan bahwa ia sama sekali tidak berniat untuk bertarung di sini. Namun itu hanyalah tipuan, ia membalikan badan sambil bersiap melepaskan bola api dari tangannya. Tiba-tiba bel sekolah berbunyi, mengejutkan ketiganya. Suara pengumuman dari klub penyiaran terdengar melalui speaker. Isi pengumuman itu adalah bahwa akan diadakan kelas khusus yang diselenggarakan oleh asosiasi player di aula utama dan seluruh siswa diminta untuk segera berkumpul di sana. Pengumuman itu diulang 2 kali karena situasinya yang cukup mendadak. Api yang menyelimuti Lee Jong perlahan mulai padam. Ia kembali menatap Ayong dengan tajam. Ayong membalas tatapan itu sambil bersiap menghadapi serangannya. Tapi Lee Jong hanya mencibir dan keluar dari ruangan. Ia sempat berkata bahwa Kim Tae-hyun beruntung kali ini sebelum akhirnya menutup pintu dengan keras. Begitu mereka benar-benar keluar dari pandangan, Ayong segera menoleh ke arah Kim dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Ia berniat mengatakan bahwa Lim tidak perlu berterima kasih padanya, tetapi Kim sudah tidak berada di kursinya lagi. Ayong terkejut karena Kim ternyata sudah berdiri di depan pintu. Kim bertanya kenapa Ayong masih berdiri di situ dan apakah dia tidak mendengar pengumuman untuk segera berkumpul di aula utama. Setelah itu, Kim mengatakan bahwa dia akan pergi duluan. Ayong hanya bisa berdiri terpaku, ia bertanya-tanya dalam hati, apakah Kim memang selalu bersikap seperti itu. Beberapa saat kemudian, di aula utama, para siswa tampak penasaran dengan isi kelas khusus tersebut. Terlebih lagi karena acara itu diselenggarakan oleh asosiasi pemain. Banyak yang bertanya-tanya apakah kelas khusus itu ada hubungannya dengan insiden gate break. Di atas panggung, seseorang mulai berbicara. Pria memperkenalkan dirinya sebagai Gu Tae-wook, wakil manajer SDM dari Asosiasi Pemain. Ia mengumumkan bahwa kedatangannya ke sana memiliki 2 tujuan. Pertama, untuk menyampaikan permintaan maaf atas respon buruk dari pihak asosiasi pemain terhadap insiden gate break. Dan yang kedua, untuk memberikan player trials. Di sisi lain, terlihat Ji-young yang sedang tersulut emosi perihal masalahnya dengan Kim. Ayong pun dalam pikirannya berencana berbicara secara pribadi dengan Kim usai upacara. Sementara itu, Kim yang tidak tahu apa-apa hanya menguap santai tanpa memperhatikan situasi. Para siswa mulai saling berbisik, bingung dengan pengumuman itu. Mereka tidak mengerti apa hubungannya seleksi pemain dengan mereka, apalagi seleksi tersebut baru dibuka untuk usia 19 tahun ke atas, sedangkan mereka bahkan belum memenuhi syarat usia tersebut. Mendengar keributan kecil di antara para siswa, Tae-wook memahami pemikiran mereka. Namun ia segera menjelaskan bahwa kini hal tersebut juga akan berkaitan langsung dengan mereka. Ia mengungkapkan bahwa akibat meningkatnya jumlah gate break dan lonjakan tajam jumlah monster serta dungeon, asosiasi pemain menyadari bahwa mereka kekurangan tenaga.
Oleh karena itu, mulai dari seleksi pemain yang akan datang, sistem pencalonan akan dibuka, bahkan untuk siswa sekolah menengah atas. Para siswa pun terkejut mendengar hal tersebut. Taiwook melanjutkan penjelasannya bahwa calon peserta dari setiap sekolah akan dipilih berdasarkan kombinasi beberapa faktor, seperti nilai hasil penilaian kemampuan, catatan akademik, dan perilaku. Kim tersenyum, sedikit tidak percaya dengan penjelasan itu. Ia tahu betul bahwa player trial memang telah dibuka untuk siswa SMA. Proses seleksi sebenarnya sudah dimulai, dilakukan melalui kemampuan Taiwook yang disebut Observer's Eye. Kemampuan ini memungkinkan Taiwook untuk mengukur secara kuantitatif seluruh kemampuan seseorang, bahkan kemampuan ini memungkinkan penggunanya untuk melihat status window atau informasi detail tentang targetnya. Taiwook berbicara dalam hati di atas kepala masing-masing siswa. Ia melihat angka-angka dan ia berpikir bahwa angka-angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan siswa dari lokasi lain yang pernah ia lihat. Ia langsung tahu bahwa mereka memiliki potensi besar untuk menjadi pemain hebat. Namun yang paling mengejutkan di antara semua siswa itu adalah dua siswa ini. Lee Jong yang memiliki nilai 1924 dan Lim Ayong dengan angka mencengangkan 2335. Taiwook teringat bahwa Nightwalker pernah mengirimkan daftar kandidat yang direkomendasikan kepadanya, tapi dia masih sulit percaya bahwa ada begitu banyak individu yang telah awaken namun belum mendapatkan pelatihan sama sekali. Hal ini membuatnya senang untuk segera menulis laporan rekomendasi begitu ia kembali nanti. Saat itu Jong mengangkat tangan, tindakan itu cukup mengejutkan dan membingungkan bagi Taiwook. Lalu Jong berkata bahwa ada beberapa kandidat yang tidak layak untuk direkrut yang membuat Taiwook bertanya-tanya apa maksud dari tidak layak. Jeong kemudian menjelaskan bahwa player trial sebenarnya bertujuan untuk menilai siapa saja yang benar-benar cocok untuk menjadi player di antara mereka yang telah awaken. Dengan kata lain, yang ingin ia sampaikan adalah bahwa seseorang yang belum awaken seharusnya tidak ikut serta dalam proses seleksi ini. Jong pun menatap Kim Tae-hyun seolah ingin mengatakan bahwa ucapannya itu ditujukan padanya. Kekuatan bukanlah satu-satunya hal yang menentukan seseorang layak menjadi player. Tentu rank awaken penting, namun kemampuan menghadapi situasi yang kompleks atau pengetahuan luas tentang abyss. Semuanya merupakan keterampilan kompleks yang harus dievaluasi untuk bisa menjadi player. Jong pun melanjutkan penjelasannya dengan nada serius, mengatakan aspek-aspek itu semua berasal daripada awaken dan kembali menyindir Kim sebagai orang yang belum awaken. Beberapa murid terdengar tertawa kecil. Kim pun menyadari bahwa Jeong memprovokasi demi memastikan apakah dirinya sudah awaken atau belum. Ayong sempat ingin menegurnya, namun terhenti di tengah kalimat saat ia membayangkan sikap Tae-hyun yang ia bantu sebelumnya. Ia pun membalikkan badan dan memaksa dirinya untuk tidak peduli lagi. Jong lalu menyatakan pada Taiwook bahwa mereka seharusnya segera mengusir para murid yang belum terbangkitkan dari aula. Taiwook menjawab bahwa ia memahami maksudnya, namun keputusan tetap ada di tangan para siswa apakah mereka ingin menghadiri kuliah tersebut atau tidak. Jeong terus memprovokasi Tae-hyun, meski begitu Kim tidak memperdulikan, ia juga tahu bahwa untuk mendapatkan rekomendasi, ia tak selalu harus menunjukkan kemampuannya secara langsung. Taiwook memperhatikan ketiga murid itu dengan saksama. Dalam pikirannya, ia menganggap Jeong menyedihkan, seorang pemain peringkat S, tapi masih menyempatkan diri untuk merundung orang lain. Lalu perhatiannya beralih pada Kim, seorang yang belum awaken dengan potensi yang belum diketahui. Anehnya, ketika Taiwook menggunakan kekuatannya untuk memeriksa Kim, sistem justru menyatakan bahwa informasi tidak bisa diverifikasi. Hal itu mengagetkannya. Tae-hyun mengatakan kepada Jong bahwa ucapannya memang ada benarnya. Ia menambahkan bahwa tidak ada gunanya bagi seseorang yang belum awaken, yang statusnya masih rendah, untuk menghadiri kelas khusus seperti itu. Hal itu hanya akan melukai harga diri. Jong merasa terkejut sekaligus bingung atas jawaban Kim. Lalu Kim segera pergi dari tempat itu sambil mengacungkan jari tengah ke arah Jong. Tindakan ini membuat Jong marah. Sementara Gewuk masih belum bisa memproses apa yang baru saja terjadi, bingung mendapati Observer's Eye-nya tidak bekerja terhadap Kim Tae-hyun. Padahal bahkan terhadap ketua guild dan ketua asosiasi, kemampuan itu tidak pernah gagal.
Ia benar-benar tak mengerti mengapa kemampuan tersebut tidak berfungsi terhadap anak seperti Kim. Ia terus memperhatikan punggung Kim. Ketika Kim hendak membuka pintu, Gae-wook berkali-kali menerima notifikasi bahwa informasi yang diminta tidak bisa diverifikasi. Kemudian Kim menoleh ke arah Gae-wook dan menyeringai. Gae-wook terkejut mendapati sosok berambut putih panjang di belakang Kim. Yang lebih mengejutkan lagi, angka yang tertera pada Kim adalah 5096. Saat itu hampir senja dan lorong-lorong sekolah pun sudah sepi. Perpustakaan tampak sunyi senyap. Kim duduk di atas tumpukan buku tinggi sambil membaca, menghabiskan sisa harinya mencari petunjuk tentang Sang King. 3 orang pria muncul di hadapannya. Salah satu dari pria itu mengatakan bahwa Jeong sedang mencarinya dan menyuruhnya ikut bersama mereka. Sambil tetap membaca dan membalik halaman bukunya, Kim berkata tidak mau. Lalu salah satu dari mereka berkata, apakah benar Bibi Kim menjalankan sebuah restoran? Mendengar itu membuat Kim tampak bingung. Pria itu kemudian menyampaikan bahwa Jeong lah yang memberi pesan ini. Lalu ia melanjutkan bahwa Kim hanyalah seorang yatim piatu yang menyedihkan. Pria itu juga mengejek, bertanya apakah Kim ingin menyusahkan bibinya yang sudah jelas sedang berjuang keras. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, sebuah ledakan mendadak mengguncang perpustakaan. Suaranya begitu dahsyat hingga merobohkan beberapa rak buku. Pria itu mengerang kesakitan ketika tangan Kim mencekik lehernya semakin erat. 2 pria lainnya sudah tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Dengan suara dingin, Kim memperingatkan pria itu agar tidak memaksanya mengulang pertanyaan. Ia bertanya dengan penuh kemarahan di mana si bajingan Jeong berada. Aula utama kini sunyi dan kosong. Kim akhirnya menemukan Jeong bersama seorang pria yang tampak seperti pengawal pribadi, berpakaian rapi dengan jas dan dasi. Jeong lalu bertanya pada pria itu apa pendapatnya. Ternyata pria tersebut sedang menggunakan kekuatan khususnya. Dia memperkenalkan diri sebagai Seol Hundo, seorang pemain peringkat A sekaligus pengawal pribadi Jeong. Hundo kemudian melaporkan bahwa efek status yang ia coba gunakan tidak berpengaruh pada Kim. Ia menyimpulkan bahwa dengan daya tahan sekuat itu, kemungkinan besar Kim juga adalah seseorang yang telah awakening dan memiliki peringkat A. Jeong pun mengangguk, seolah sudah menduga bahwa Kim telah mengalami awaken. Dengan nada tenang tapi tajam, Jeong mengatakan bahwa sudah saatnya ia berbicara dengan Kim. Taehyun meski terlihat sangat marah, memilih untuk tetap diam. Jeong kemudian mengakui bahwa mungkin ucapannya sebelumnya memang terlalu kasar, tapi dia memperjelas bahwa dia sama sekali tidak berniat menyakiti Taehyun. Bahkan dia mengaku ingin merekrutnya. Dia menjelaskan bahwa setelah lulus nanti, dia akan membentuk sebuah guild sebagai pewaris dari grup Taesa. Dan dia sadar bahwa bahkan seorang jenius sepertinya pun tidak bisa melakukan segalanya sendirian. Dia bertanya pada Kim, apakah dia mengerti maksudnya, lalu menjelaskan bahwa yang dia cari adalah bakat, bukan sampah seperti Baek Hyuk-soo, dan menunjuk Kim Taehyun sebagai orang yang ia inginkan. Jeong terlihat bersemangat saat mencoba meyakinkan Kim untuk melupakan dendam lamanya dan bekerja bersamanya. Dia menjanjikan bukan hanya kekayaan dan kehormatan, tapi juga kesempatan untuk membawa keluarganya keluar dari kehidupan yang menyedihkan itu. Bukannya tertarik, Kim justru mengejek janji tentang kekayaan dan kehormatan itu. Dengan ekspresi serius, tubuhnya berubah menjadi batu, lalu dia berkata kepada Jeong bahwa ia telah melewati batas. Jeong tampak tercengang, tak menyangka reaksi itu. Dia menarik napas berat, lalu melepaskan kekuatannya sambil berkata bahwa anjing harus dilatih. Sebuah lingkaran sihir mulai terbentuk di lantai. Hundo mengaktifkan skill room. Room adalah sebuah barrier yang membungkus suatu area dengan sihir. Orang luar tidak bisa mendeteksi sihir di dalamnya. Seluruh area tertutup oleh penghalang transparan berwarna kebiruan. Hundo mengumumkan bahwa dengan ini tidak akan ada seorang pun dari luar yang mengetahui pertempuran tuan mudanya. Taehyun melesat ke arah Jeong dengan tinju batu miliknya, sementara tinju Jeong diselimuti api. Tinju mereka bertabrakan menghasilkan pusaran udara yang kuat di tengah-tengah. Tinju Jeong mendorong Taehyun ke belakang, membuatnya mengerang kesakitan. Jeong kemudian maju lagi, bersiap melancarkan serangan berikutnya. Serangannya disertai pukulan yang dahsyat, hingga menciptakan ledakan besar, seolah-olah gunung berapi meletus.
Kim terluka hingga batuk darah. Jeong tertawa dan mengejeknya, bertanya apakah Kim akhirnya sadar diri akan posisinya. Dari kejauhan, Hundo menyaksikan pertempuran itu. Ledakan demi ledakan terjadi akibat pertarungan sengit mereka. Ia merasa kasihan kepada Taehyun. Dalam benaknya, ia mengira Taehyun adalah pengguna teknik penguatan tubuh tingkat tinggi dan awaken peringkat A- yang memiliki kemampuan bertarung serta kekuatan mental luar biasa. Ia berpikir Kim pasti sudah menemukan lawan yang sepadan selama ini. Tapi lawan Kim sekarang adalah Jong Rang S yang memiliki bakat yang luar biasa. Taehyun tampak terdesak menghadapi serangan Jong yang bertubi-tubi. Seoul Hundo berpikir Kim tak mungkin menang. Seharusnya ia menyadari batas dirinya dan menyerah. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kim berhasil menghindari serangan lagi dan lagi hingga akhirnya ia menemukan celah untuk menyerang balik. Saat kesempatan itu tiba, pukulan Kim mendarat tepat di wajah Jong. Pukulan itu begitu kuat hingga Jeong terhempas keras ke tanah. Seoul Hundo tidak bisa mempercayainya. Bagi dirinya hal itu mustahil, sang tuan muda bisa dikalahkan dalam pertarungan jarak dekat. Dengan tubuh yang tak bisa digerakkan, Jeong bertanya kepada Kim apa yang telah dilakukan kepadanya. Sementara itu, Seoul Hundo berdiri terpaku, terkejut melihat tubuh sang tuan muda tidak bergerak. Ia berpikir bahwa pria itu pasti memiliki kemampuan lain selain penguatan tubuh. Melalui kemampuan predation, Kim telah memperoleh 3 skill. Kulit batu, siluman, dan paralisis. Namun Kim Tan tidak langsung menggunakan semua kemampuannya sejak awal. Skill paralisis peringkat C tidak mudah menembus resistensi peringkat S, dan kemampuan stealth bisa langsung dinetralisir oleh serangan jarak jauh berbasis api. Sementara itu, predation adalah pilihan terakhir dan tidak boleh digunakan sembarangan. Jadi, tujuan utama Kim adalah untuk mengumpulkan efek paralisis melalui pertarungan jarak dekat. Skill dengan efek status akan bekerja lebih efektif jika serangannya mengenai langsung, bukan dari jarak jauh. Dengan terus memberikan pukulan-pukulan yang mengandung efek paralisis, meskipun lawannya memiliki resistensi tingkat tinggi, lama-kelamaan tubuh akan kelelahan dan tak mampu lagi menahan efek tersebut. Hundo hanya bisa berdiri terpaku, terkejut menyaksikan semua yang terjadi. Ia mulai menganggap Kim sebagai seorang jenius terutama karena dalam pertarungan langsung, Kim mampu melampaui level tuan muda. Taehyun menatap Jeong yang tergeletak di tanah. Jeong tertawa pahit dan mengakui satu hal. Dia terlalu meremehkannya. Lalu dia mengeluarkan sebuah kristal ungu dan menghancurkan kristal itu dengan jarinya. Kim tertegun melihat hal tersebut dan tiba-tiba muncul sesosok kerangka raksasa dengan tulang rusuk menyala kekuningan. Lee Jong pun mengumumkan bahwa mulai saat itu ia akan bertarung dengan serius. Sosok yang diselimuti oleh api itu mengejar Kim, namun ia berhasil menghindari serangannya. Sambil terus berlari menjauh, hingga pada suatu titik, ia berbalik bersiap untuk melakukan serangan. Ia mengangkat tinjunya yang dilapisi batu, sementara kerangka raksasa di depannya menirukan gerakannya, juga mengangkat tinjunya yang diliputi oleh api. Keduanya mengepalkan tangan mereka, lalu saling menghantam. Tinju Kim berhasil menembus kobaran api yang menyelimuti tangan kerangka raksasa itu, namun lapisan batu pada tangannya mulai hancur perlahan-lahan. Benturan dahsyat tersebut menghasilkan ledakan besar yang membuat Kim terpental jauh ke belakang. Ia menjerit kesakitan saat tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Hundo memperhatikan dengan seksama kerangka raksasa yang berdiri menjulang di atas Kim. Dalam hati ia bertanya-tanya apakah wujud tersebut adalah bentuk sejati dari Flame of Hearts milik tuan mudanya. Normalnya dengan level tuan muda yang sekarang seharusnya akan sulit untuk mengeluarkan kekuatan penuh dari skill rang S itu. Sebelumnya sang tuan muda telah menggunakan Magic Amplification Stone. Batu ini tercipta melalui proses pemurnian Demon Heart Stone. Item itu mampu memperkuat kekuatan sihir untuk sementara. Dengan bantuan batu tersebut, tuan muda yang sekarang bisa memanggil kekuatan sejatinya sebagai seorang S-rank. Tapi tetap saja ada satu masalah besar, Hundo mendesak tuan mudanya untuk menghentikan ini sekarang juga. Ia bertanya apakah tuan muda benar-benar berniat membunuh Taehyun. Hundo membujuknya dengan mengatakan bahwa kekuatan sihir yang sedang digunakan terlalu berlebihan bagi tubuh tuan muda. Jika dipaksakan, pembuluh darah di seluruh tubuhnya bisa pecah akibat lonjakan sihir yang terlalu kuat. Namun yang terjadi kemudian justru mengejutkannya. Tuan muda melepaskan semburan api ke arahnya. Dengan nada kesal menyuruhnya untuk diam, merasa terganggu karena seorang pengawal rendahan seperti Hundo berani memerintahnya.
Perlahan-lahan, Taehyun bangkit sambil batuk-batuk. Jeong lalu menjelaskan ke pengawalnya bahwa orang rendahan ini telah mempermalukannya. Dengan itu, ia tidak bisa melepaskannya begitu saja. Taehyun terkejut ketika Jong berteriak. Tepat saat itu, ia melancarkan serangan dahsyat yang ke arah Taehyun dan tanah di sekitarnya hancur berkeping-keping. Jeong tertawa terbahak-bahak sambil berteriak agar Taehyun mati. Seol Hundo menyadari bahwa situasinya sangat gawat. Ia segera berlari ke arah Taehyun. Ia sudah menduga bahwa Tuan Muda Jeong sudah kehilangan akal sehatnya. Ia pun mulai memikirkan bagaimana nantinya ia akan mengurus dampak yang terjadi. Saat ia sampai di tepi lubang tempat Taehyun jatuh, ia pun berteriak dengan lantang menanyakan apakah Taehyun masih hidup. Ia mencoba meyakinkannya untuk menyerah dan segera melarikan diri. Ia mengulurkan tangannya ke dalam lubang, menyuruh Taehyun untuk cepat-cepat pergi sementara ia akan menahan Tuan Muda demi keselamatannya. Namun sebuah pukulan yang sangat kuat mendarat ke wajahnya membuat Seol Hundo terpental jauh. Dari balik asap tebal itu, bayangan tubuh Kim perlahan muncul. Dengan nada tajam ia berkata, "Melarikan diri, apa maksudmu? Bukankah kau sendiri yang memulai pertarungan ini?" Ia pun mengakui bahwa peringkat es memang sangat berbeda. Setelah itu ia meminum beberapa ramuan yang memulihkan kelelahan, stamina, dan mananya. Dengan penuh tekad, ia menyatakan bahwa mulai saat itu ia akan bertarung dengan serius. Aura gelap yang mengerikan mulai keluar dari tubuh sang protagonis. Sementara itu di kantor asosiasi pemain, Gae-wook sedang memberikan laporan kepada atasannya. Atasannya sangat terkejut saat mendengar angka-angka yang begitu tinggi. Gae-wook memastikan bahwa Lee Jong berada di angka 1.900, sementara Lim Ayong mencapai 2.300. Tidak diragukan lagi, keduanya jelas berada di peringkat S. Para staf lain yang mendengarnya pun sulit mempercayainya, sebab bahkan jika mereka sudah berada di level S, tidak masuk akal jika seseorang yang belum terlatih bisa mencapai nilai 1.900 saat awaken. Angka tersebut saja sudah setara dengan pemain peringkat A. Ini berarti kemampuan orang itu selevel dengan saintes dari Jepang. Seseorang bahkan tertawa membayangkan bahwa Korea Selatan akhirnya kini memiliki seorang player dengan level saintes. Saintes Jepang adalah salah satu player papan atas. Dia adalah monster dengan statistik yang melampaui angka 2.500 ketika diuji pertama kali saat berusia 19 tahun. Namun ketika ia mulai membandingkan poin statistik Kim Taehyun yang mencapai 5.096, ia mulai merinding. Ia bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Ia mempertimbangkan kemungkinan bahwa itu hanyalah halusinasi atau mungkin kesalahan sistem. Ia pun keluar dari kantornya dan berjalan menyusuri lorong. Kini ia sudah membulatkan tekad untuk memeriksa Kim secara langsung. Sementara itu di aula utama, Seol Hundo tampak benar-benar terkejut. Ia berlutut di lantai, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kim berhasil melumpuhkan kerangka raksasa itu hanya dengan melepaskan rantai berduri yang membelit dan menyelimuti monster tersebut hingga api yang membakar tubuh kerangka perlahan padam. Joong berteriak bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Ia tak habis pikir bagaimana dirinya bisa dikalahkan oleh orang rendahan seperti Kim Taehyun. Terlebih lagi, dirinya adalah pewaris dari grup Taeson dan memiliki peringkat S. Dengan rasa putus asa, ia mengerahkan seluruh kekuatan terakhirnya. Namun Kim tak peduli siapa Jong, apakah dia seorang pewaris atau memiliki pangkat setinggi apapun, semuanya tak ada artinya. Ia menyeringai sambil bersiap melancarkan serangan berikutnya. Jeong terkejut dengan apa yang dilihatnya, seluruh area tiba-tiba diselimuti asap merah dan sesosok bayangan muncul di atas mereka. Kim berkata bahwa itulah kekuatan Sang King. Beberapa sinar cahaya merah pun melesat menuju Jong. Meskipun ia melihatnya datang, ia gagal menghindar, sehingga serangan itu menghantamnya dengan telak. Di luar aula utama, suasana begitu hening sebelum kemudian sebuah ledakan besar mengguncang bangunan. Serangan tersebut menghancurkan aula utama dan Jong terkapar tak sadarkan diri di tanah. Hundo tak mampu menghentikan tubuhnya yang gemetar. Kim berkata dengan nada mengejek, "Ini benar-benar di luar dugaan." Kim tidak menyangka bahwa Hundo sebagai player peringkat A menarik Jeong keluar di tengah proses predation. Namun ia tak terlalu ambil pusing karena ia tetap berhasil memperoleh kemampuan yang diinginkannya. Hundo lalu bertanya, apa yang akan dilakukan Kim? Ia mencoba menjelaskan bahwa Jeong pewaris sah dari keluarga Taesan, bagaimana Kim akan bertanggung jawab atas semua ini. Mendengar itu Kim menyebut Seo Hundo tak tahu malu lalu menanyakan siapa sebenarnya yang memulai pertarungan ini dan apa aku terlihat seperti orang yang akan ketakutan menghadapi ancaman seperti itu.
Kim mengatakan bahwa meskipun begitu, tak perlu khawatir karena ia tak memiliki niat untuk membunuh Jae-yong. Sebagai balasannya, Kim berkata bahwa sudah sepantasnya ia menerima kompensasi atas nyawa Jae-yong. Seo Hundo tampak terkejut dengan pernyataan itu. Kim lalu berkata bahwa secara nama dan status, Lee Jae-yong adalah pewaris resmi dari grup Taesan. Ia menyeringai dan berkata seharusnya setidaknya ia ingin 1 miliar won. Di luar aula utama, para murid berkumpul dan menyaksikan bagaimana bangunan itu dilalap api hingga menjadi abu. Seorang guru memerintahkan mereka untuk kembali ke tempat masing-masing. Para siswa bertanya-tanya, apakah ini adalah serangan dari penjahat atau monster? Di antara kerumunan itu ada Lim Ayong. Ia tahu betul bahwa itu bukanlah serangan musuh. Rasa mana dan kobaran api yang mengamuk itu terasa sangat familiar baginya. Ia yakin bahwa itu adalah kekuatan milik Lee Jong. Ia pun bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang sedang dilawan oleh Jae-yong? Ia kemudian membayangkan Jeong sedang menindas Kim Tae-hyun hingga membuatnya tak berdaya. Tanpa membuang banyak waktu, Ayong bergegas berlari menuju lokasi kejadian. Sang guru terkejut melihat tindakan spontan Ayong yang tiba-tiba menerobos maju. Dalam pelariannya, Ayong dipenuhi rasa penyesalan karena sebelumnya ia telah menilai Kim secara salah. Ia menyadari bahwa seharusnya ia tidak hanya menjadi penonton di aula utama tadi. Ia menyalahkan dirinya sendiri sambil terus mencemaskan keadaan Kim Tae-hyun. Dalam hati, ia berharap agar Kim bisa selamat dari kejadian itu. Sementara itu, di dalam bangunan, Jeong masih tak sadarkan diri. Kim Tae-hyun berdiri di samping tubuhnya yang terbaring. Itulah pemandangan yang disaksikan Ayong begitu ia tiba di dalam. Kim mengatakan bahwa Ayong datang di waktu yang tepat karena ia butuh seseorang sebagai saksi. Namun, ia segera mengoreksi ucapannya dan mengatakan bahwa sebenarnya ia butuh bantuan untuk memindahkan tubuh Jeong. Ayong terpaku dan terkejut melihat situasi di hadapannya. Tae-hyun segera menginstruksikan Ayong agar membawa Jeong ke ruang perawatan, atau lebih tepatnya ke rumah sakit. Tanpa berpikir panjang, Ayong langsung mendekati tubuh Jeong sambil bertanya pada Kim tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kim berpura-pura tidak tahu dan berkata bahwa ia menemukan Jeong pingsan di situ dan berbohong kalau Jeong mungkin saja jatuh dari tangga. Ayong jelas merasa curiga dengan penjelasan itu. Namun Kim tetap berusaha mengelak. Kim langsung bergegas pergi meninggalkan Ayong dalam keadaan bingung. Beberapa saat berlalu, Kim pun terlihat dalam hati ia berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja karena kini Ayong sudah mengurus Jeong dan masalah terkait Taesan sudah diurus. Saat itu, Kim membuka jendela statusnya. Terlihat rangnya masih di level C, namun kini ia memiliki statistik baru bernama Charm dan ia juga memperoleh skill Monarch's Heart di peringkat C yang berfungsi meningkatkan statistik rekan satu tim. Kim cukup terkejut melihat adanya Charm karena biasanya atribut ini berkaitan dengan penampilan dan lebih sering dimiliki oleh para selebritas. Melihat hal ini membuatnya Kim bingung karena ia mendapat skill ini setelah melahap Jeong yang mana harusnya ia memperoleh Flame Heart bukan Monarch's Heart. Meski begitu ia merasa cukup senang karena skill yang memberi efek ke seluruh tim sangat langka, tak peduli peringkatnya. Sebagai seseorang yang akan menggunakan berbagai macam skill, Monarch's Heart yang memungkinkan penggabungan berbagai kemampuan, jelas jauh lebih menguntungkan bagi Kim. Ia mengungkapkan skill ini sebagai jackpot yang tak terduga. Ketika ia tengah berjalan di trotoar, beberapa mobil hitam tiba-tiba mengelilinginya. Kim langsung terkejut. Beberapa pria keluar dari mobil-mobil itu. Salah satu dari mereka berkata, akhirnya ketemu juga Kim Tae-hyun. Orang itu adalah Go Tae-wook yang datang bersama beberapa pengawal. Seketika Tae-wook mengajukan pertanyaan dengan aura yang mengintimidasi, menanyakan apa yang telah Tae-hyun lakukan di aula utama. Adegan beralih di dalam sebuah mansion, seorang pria tengah memegang segelas minuman kerasnya sambil bertanya, "Apa maksudmu? Swing anakku satu-satunya sedang dirawat di rumah sakit, ditambah permintaan uang ransum, lalu kompensasi 1 miliar won. Tak hanya itu, ia juga meminta agar seluruh perkara ini diselesaikan secara diam-diam." Anjing-anjing yang berada di samping pria itu terus menggonggong tanpa henti. Seol Hundo gemetar ketakutan sambil memohon maaf. Secara mengejutkan, pria itu berkata bahwa Seol Hundo boleh melakukan apapun yang ia mau. Seol Hundo tidak menyangka akan mendapatkan jawaban seperti itu. Pria itu tertawa kecil dan berkomentar bahwa Kim adalah orang yang cukup menarik yang membuatnya penasaran. Namun, ia juga menegaskan bahwa harga yang harus dibayar tentu harus sepadan dengan imbalannya.
Pada saat itu juga Hundo memanggil pria itu dengan sebutan Tuan Presiden. Ia berkata bahwa lawan mereka hanyalah seorang anak muda dan tindakan tersebut terlalu kejam. Namun pria itu menyuruhnya diam dan memperingatkannya bahwa ia tidak akan mentoleransi anjing yang menggonggong. Pria tersebut adalah Lee Jong-soo, seorang pemain peringkat S sekaligus presiden dari grup Taesan.